Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan berjumpa kembali masalah pembudidayaan anggur dan berbagai jenis anggur. Di dalam video ini saya akan menjelaskan masalah pembibitan. Masalah pembibitan kali ini yang dulu kita kenal di Indonesia ini agak susah katanya menanam bibit anggur. Tapi dengan cuaca tropis yang ada di Indonesia dan kita berusaha menanam membudidayakan anggur di Provinsi Jambi, alhamdulillah kita sudah tercapai untuk menanam budidaya anggur dengan pembibitan yang berasal dari luar negeri, dan kita mencoba ada beberapa jenis pembibitan. Dalam video ini saya akan menjelaskan pembibitan anggur yang bernuansa di dalam pot. Nah, pembibitan ini di dalam pot ini kita mencoba menanam dari pembibitan awal dari batang bawah, kita sambung dan kita limpahkan ke dalam pot, akan menghasilkan bibit-bibit yang bagus dengan berbagai jenis. Mungkin dalam video ini saya akan menjelaskan cara menanam bibit di dalam pot. Yang pertama akan kita lakukan memantau dengan suhu udara yang ada di Provinsi Jambi. Suhu udara di Provinsi Jambi ini identik dengan hujan dan panas. Nah, dengan adanya hujan dan panas ini, kita hanya untuk pembibitan ini kita hanya menggunakan cuaca yang panas. Kalau cuaca hujan, kita harus membuat suatu bangunan greenhouse yang dilapisi dengan diatapi dengan atap putih, seng putih, seng plastik. Mungkin dengan itu kita bisa merawat dan membibit anggur lebih baik lagi. Karena dengan di atap kita tidak menyentuh cuaca hari hujan. Nah, kita yang butuh cuman panas. Di dalam video ini nanti kita coba lihat bibit-bibit kita ini dalam pot yang tertutup dari hujan. Kita cuma butuh panas. Dari pengembangan ini kami mencoba pembibitan ini berjalan dengan baik sehingga sampai besar dan menghasilkan buah yang cukup manis dari berbagai jenis yang kita tanam. Dari video ini saya akan mengarahkan teman-teman yang ingin membudidayakan anggur supaya dapat menanam bibit anggur juga di dalam pot. Jadi kita tidak perlu luasan lahan yang terlalu luas, kita hanya untuk dikonsumsi di perkarangan rumah, dan kita bisa menghasilkan dan mencicipi buah anggur yang hasil di dalam pot. Jadi kita bukan kita membuat perkebunan anggur, tapi cukup kita menikmati hasil buah anggur itu di dalam pot. Kita bisa menempatkan pot-pot itu di samping rumah, di belakang rumah, bahkan di depan rumah. Yang penting lokasi yang untuk kita tanami dalam pot itu tertutup dengan air hujan. Kita batasi dengan hujan dan kita cuma hanya menerima panas. Masa berbuah nanti, kalau setelah proses pembibitan kita bagus, dengan adanya pemangkasan, dengan ada penyiraman pupuk, kita akan mengalami masa pembuahan itu sekitar 8 bulan dari tinggi 50 cm. Dari tinggi 50 cm itu kita rawat dengan baik, maka 8 bulan kemudian kita akan bisa menikmati buah anggur. Buah anggur yang sesuai yang kita tanam. Kita akan melakukan penyiraman. Penyiraman ini kita lakukan dengan air biasa, tapi kita menyiramnya sewaktu pupuknya sudah mulai kering. Kita bukan tiap hari harus menyiram, tidak, karena sifatnya anggur ini dia tidak mau jenuh air. Kalau dia jenuh air nanti batang akar bawahnya bisa busuk karena dia jenuh air. Tapi kalau dia cuma disiram ini, dia tidak bermasalah untuk pertumbuhan. Mungkin itu dari segi penyiraman.
Nah, setelah itu lanjutnya nanti kita akan membahas masalah juga pemotongan, pemangkasan agar kita bebas dari hama-hama yang ada di batang. Nah, batang ini juga mengalami proses dari awal batangnya hijau sampai batangnya coklat. Nah, kalau sudah batangnya sudah berumur di atas 7 bulan, itu batangnya akan coklat. Nah, dari coklat inilah kita bisa menentukan bahwa ini bisa dibuahkan. Kalau masih batangnya hijau, itu kita perlu pengembangan cabang-cabang agar buah anggur yang kita hasilkan nanti maksimal hasilnya. Waktu pemupukan itu kita pemupukannya ini kita menggunakan sekam bakar. Sekam bakar, tai kambing giling atau yang dikenal dengan kohe. Mungkin kalau ada media campuran, nah itu aja cuman untuk pemupukan awal. Kalau penyiraman itu masih rutin dengan air biasa. Kalau bisa ada air kolam. Jadi untuk membudidayakan anggur itu sangat gampang, tidak ada yang sulit untuk menanam membudidayakan anggur itu. Jadi dalam pembibitan ini ada pembibitan awal. Ini hasil dari penyambungan yang sudah umurnya hampir 1 bulan. Nah, umur 1 bulan ini tumbuh bagus, dengan daunnya bagus, bebas hama. Nah, kalau bibit yang ini umurnya sudah 3 bulan, masuk 3 bulan, sudah 2 bulan lebih ini. Ini sudah masuk 3 bulan ini. Nah, ini tingginya sudah 1 meter. Kedua bibit ini tumbuh dengan subur dengan pemupukan yang baik, penyiraman yang bagus, akan menghasilkan nanti tanaman batangnya tumbuh dengan bagus dan bisa coklat. Dalam 4 bulan kemudian ini sudah bisa kita potong dengan pemangkasan dan akan menghasilkan buah. Jadi dari 2 tanaman ini ada perbedaan umur, tapi dia tumbuh dengan baik. Nah, setelah ini, nanti setelah dari umur 3 bulan ini, nanti kita pindahkan ke dalam polybag yang lebih besar, karena dia sudah butuh nutrisi yang lebih banyak. Setelah kita pindahkan nanti, kita tambah dengan pupuk sekam, maka dengan pembiaran, dengan perawatan daun, perawatan batang, dan penyiraman lebih baik, mungkin dia akan menghasilkan buah di 4 bulan sampai 5 bulan kemudian. Jadi dalam pembibitan ini tidak susah. Jadi untuk kawan-kawan mau mendapatkan bibit yang baik, kita boleh melihat di tempat budidaya anggur Bang Raden Nursery. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya tunggu kedatangan teman-teman sekalian.